Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran sekarang yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang kita sudah memasuki bab 2 dengan judul memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman. Jadi di sini nanti kita belajar bagaimana sih mewujudkan ketauhidan yang benar kepada Allah dan apa saja cabang-cabang iman itu. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih iman itu, arti iman itu apa. Yang pertama, arti iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang artinya beriman atau percaya. Jadi ketika kita sudah beriman, maka secara tidak langsung kita sudah percaya, kita sudah meyakini apa-apa yang dibawa, apa-apa yang ada di dalam agama tersebut. Jadi kita harus yakin, benar-benar yakin kalau memang agama yang kita anut itu memang baik. Nah, kemudian yang kedua, definisi iman menurut bahasa artinya kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Kemudian menurut Imam Syafi'i dalam sebuah kitab mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi ketiga rangkaian tersebut harus jadi satu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang ada di dalam hati harus sama. Kalau di dalam hati kita sudah yakin, maka perbuatannya juga harus menunjukkan perbuatan yang kita benar-benar meyakini ketauhidan itu. Apa yang kita ucapkan nanti berbeda dengan perbuatan itu, menurut Imam Syafi'i masih belum sempurna karena tiga rangkaian itu harus jadi satu dan harus bersamaan. Setelah kita mengetahui apa arti iman itu, kemudian kita belajar apa sih arti syu'abul iman itu atau cabang iman itu apa. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya yaitu Qami'ud Hukyan ala Manzumati Syu'abu al-Iman, iman itu terdiri dari 6 pilar. Yang 6 pilar itu yang rukun iman itu anak-anak. Jadi ini ayatnya menunjukkan bahwa rukun iman itu memang ada 6. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya anak-anak apa itu? Jadi intinya itu mereka orang-orang yang beriman itu harus meyakini apa-apa yang diutuskan Rasulullah, apa-apa yang kitab yang diberikan kepada Rasul Allah, kita harus meyakini malaikatnya juga, hari akhirnya juga, dan qada dan qadar. Itu kalau orang yang beriman memang harus meyakini 6 itu. Kemudian menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar itu syu'abul iman itu terdapat 77 cabang iman. Jadi iman yang 6 tadi itu dibagi lagi sampai ada 77. Maka dari itu ada 77 pembagian. Jadi disebut dengan syu'abul iman atau cabang iman. Kemudian ini dalil naklinya saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una. Jadi iman itu ada 77 lebih cabangnya. Wasituna syu'batun fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling utama itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa-apa yang menghalangi orang di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman rawahu Muslim, dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian anak-anak, macam-macam syu'abul iman.
Berdasarkan pada hadis Ibnu Majah dan Tobroni radhiyallahu an, syu'abul iman itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yang artinya meyakini dengan hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir amalun bin arkan, mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Pembagian pertama yaitu macam-macam ma'rifatun bil qalbi. Dilihat anak-anak banyak sekali. Kalau yang ma'rifatun bil qalbi itu ada 30 bagian. Jadi di sana itu yang intinya hal-hal yang berkaitan dengan hati, dengan perasaan. Ada tidak cepat marah, kemudian mempunyai rasa malu, pokoknya yang berkaitan dengan hati. Ketika kita marah, jangan dulu, kita harus sabar dulu, karena itu juga termasuk cabangnya iman. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah, itu juga karena menggunakan hati. Kalau memang hati kita tidak benar-benar kita pasrahkan kepada Allah, kita tidak semuanya apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri, itu karena kita memang punya hati yang baik gitu. Setidaknya kita harus berusaha menjadi lebih baik. Ada banyak pembagian ma'rifatun bil qalbi, yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Dan yang kedua ada macam-macam iqrarun bil lisan. Jadi di sini adalah beriman dengan mengucapkan dengan hati. Jadi kita beriman dengan perkataan. Jadi pembagiannya ada 7. Yang pertama di sini adalah membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu kalau kalimat thayyibah memang subhanallah walhamdulillah, tapi dari sisi itu kita juga harus mengucapkan yang baik-baik, dikurangi lagi ngomong-ngomong yang kasarnya. Supaya apa? Supaya yang kita pelajari di dalam sekolah ini bisa bermanfaat, tidak hanya bagi kita sendiri tapi untuk orang lain. Kalau orang lain yang mendengar, anak ini kok selalu berkata baik, apakah itu tidak membuat semangat orang itu untuk menjadi lebih baik, untuk memotivasi orang lain juga. Kemudian ada membaca kitab suci, ada berdoa, mengajarkan ilmu kepada yang lain, terus zikir kepada Allah. Pokoknya sesuatu perbuatan yang baik dengan lisan. Kalau yang iqrarun bil lisan ini pembagiannya ada 7. Yang tadi bil qalbi ada 30, yang bil lisan ada 7. Syu'abul iman yang ketiga yaitu amalun bin arkan, yaitu mengamalkan dengan kita perbuat, dengan kita bekerja, dengan kita menggunakan anggota badan untuk beriman kepada Allah. Banyak contohnya. Bulita kasih satu contoh saja, yaitu menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Ketika kita menutup aurat bagi yang perempuan, mbak-mbaknya yang cantik, itu sudah menjadikan salah satu kita mengamalkan amalun bin arkan. Jadi kita sudah beriman, kita sudah berusaha menjadi lebih baik untuk menutup aurat ketika sholat maupun tidak. Ada lagi contohnya menjalin silaturahmi, karena menjalin silaturahmi itu kan dapat memanjangkan umur kita, dapat memperluas rezeki kita, karena tali persaudaraan tidak baik kalau kita putus secara langsung, kita umumkan bersama-sama. Kemudian menepati janji. Kalau kita sudah janji, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya, karena itu juga termasuk salah satu contoh amalun bin arkan. Kemudian masih ada banyak lagi contoh-contohnya amalun bin arkan. Pokoknya sesuatu yang baik itu yang tentang perbuatan. Jadi yang mana perbuatan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Kalau amalun bin arkan ini totalnya ada 40 anak-anak. Jadi kalau kita total yang dari pertama tadi, yang pertama tadi ma'rifatun bil qalbi ada 30. Kemudian yang iqrarun bil lisan ada 37. Kemudian yang amalun bin arkam ada 40. Jadi totalnya ada 77. Kita sudah belajar macam-macamnya syu'abul iman, tinggal kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.